Nasuya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajak dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HAM. HAM adalah hak asasi manusia atau kumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrat, dan universal. Hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada setiap individu yang dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain hak-hak untuk hidup, keamanan dan tidak diganggu, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kesehatan, hak atas kependidikan, hak atas pekerjaan, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas kebebasan berekspresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk pimpinan dan memiliki hak untuk diwakili dalam pemerintahan. Contohnya, kasus demokrasi. Contoh kasus demokrasi adalah pemilihan umum yang diadakan secara berkala di negara-negara demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu, dalam demokrasi rakyat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlihat dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan. Contohnya seperti pemilihan presiden. Itu contoh dari demokrasi. Otonomi daerah adalah sebuah sistem yang berkewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat setempat menurut perkara sendiri. Indonesia, otonomi daerah definisikan sebagai keputusan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prasa sendiri, otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut, dan telah diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sejarah otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Otonomi daerah adalah perwujudan dari konsep desentralisasi
yang pada prinsipnya diimplementasikan untuk melaksanakan desentralisasi kewenangan pada pemerintahan daerah. Ini merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani merujuk pada konsep masyarakat yang beradab, inklusif, dan mandiri dalam hal pendanaan, serta tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized, yang masyarakat madani juga dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memakai kehidupannya. Konsep ini melibatkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, transportasi, dan kebebasan berpendapat. Masyarakat madani juga dianggap sebagai kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan dominasi negara, dengan tujuan menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Menurut Nur Charles Majid, ciri-ciri masyarakat madani meliputi 1. Menjunjung tinggi nilai sosial. 2. Memiliki peradaban yang tinggi. 3. Mengedepankan kesejahteraan dan transportasi. Dalam konteks Indonesia, pembentukan masyarakat madani tidak terlepas dari pluralitas, saling pengertian, dan toleransi antara sesama anggota masyarakat. Konsep ini juga melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kebebasan berserikat dan mandiri dari negara. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meliputi yang pertama, transportasi dalam tata kelola pemerintahan menjamin dan kewilan dan membuka informasi mengenai kebijakan dan tindakan pemerintahan sehingga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, demokrasi. Pemerintahan yang baik harus melibatkan masyarakat dan dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa pemerintah menjadi responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ketiga, akuntabilitas. Pemerintahan harus menjamin bahwa penggunaan dana dan sumber daya melakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel sehingga mencegah penyalahan dan pemisahan. Selanjutnya, kualitas layanan. Pemerintahan yang baik harus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga memaksimalkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nomor 5. Konstitusi kebijakan. Pemerintahan harus menjamin konstitusi dan dalam kebijaksanaan dan perilaku sehingga membangun kepercayaan pada pemerintahan dan memudahkan koordinasi dan kerjasama. Keenam,
partisipasi masyarakat harus diberi kesempatan dan keluhan untuk berpartisipasi dalam memproses pemerintahan sehingga memastikan kepentingan masyarakat diperhitungkan. Ketujuh, mengembangkan bidang pemerintahan harus mengembangkan bidang-bidang yang penting untuk mendukung pemerintahan yang baik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ke-8, teknologi informasi pemerintahan. Teknologi informasi. Pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan informasi transparan dan akuntabel serta membantu dalam menyampaikan informasi dan melacakkan pengumuman kepada masyarakat. 9. Kapasitas hukum. Pemerintah harus selalu menjaga kepastian hukum dan menerapkan hukum secara berkelanjutan sehingga memastikan pelanggaran dan adilitas dalam proses pemerintahan. 10. Koordinasi antara aktor. Pemerintah harus mempromosikan koordinasi kerjasama antara berbagai aktor seperti pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melibatkan prinsip-prinsip seperti transportasi dan 10 di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut Guntur, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik terhubung dengan 3 pilar yang menjadi kunci pembentukan sebuah negara modern, yakni rule of law, democracy, dan good governance. Prinsip-prinsip good governance meliputi partisipasi, transparan, transportasi, konses, kesehatan, berorientasi pada kinerja, akuntabilitas, suplemen, dan hukum. Efektivitas dan efisien. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga melibatkan adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam memberikan isu-isu serta terdapatnya gerakan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya tertentu. Konsep ini juga mencakup kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan serta mengelola sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan landasan penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, pengertian ketahanan dan integrasi nasional. Ketahanan dan integrasi nasional sangat penting dalam konteks pemerintahan dan pertahanan Indonesia. Ketahanan nasional berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melawangi ancaman dari serangan terhadap wilayahnya. Sementara integrasi nasional adalah pembaharuan suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ada beberapa poin penting
dalam ketahanan dan integrasi nasional. Yang pertama, hubungan dan pertahanan dan keamanan. Integrasi nasional sangat berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan, di mana TNI, Polri, dan Rakyat merupakan komponen penting yang saling melengkapi. Kedua, menjaga kebersihan dan amanah. Ketahanan nasional membantu menjaga kebersihan dan amanah dalam mempertahankan yang akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Ketiga, mengatasi ketidakpastian bersama. Ketahanan nasional mengatasi ketidakpastian bersama dan membantu masyarakat menghadapi ancaman bersama seperti terjadinya penggulakan. Selanjutnya, pengembangan kesetaraan integrasi nasional menciptakan kesetaraan yang adalah kesamaan dalam perlakuan pelayanan sehingga semua warga masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki untuk pertahanan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pelatihan dan informasi. Pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan prosedur serta melakukan pelatihan dan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan informasi antara pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya, konsensus pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha memerlukan konsensus melalui proses masyarakat dan kesetujuan. Secara keseluruhan, ketahanan dan integrasi nasional sangat penting untuk menjaga kebersihan, amanah, kesetaraan dan pemerintahan Indonesia, serta untuk mengatasi ketidakpastian bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya suatu nasional. Wawasan Nusantara terdiri Wawasan Nusantara sendiri digunakan untuk pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan keputusan, tindakan, dan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Wawasan Nusantara memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, namun intinya sama, yaitu sebagai pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang saling berhubungan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, yang mana studi ini adalah studi kewarganegaraan. Semoga video ini dapat membantu dan menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.